Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jelita Intan Septiani akan menampilkan program tentang image processing. Di sini saya menggunakan metode GrabCAD MAS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di sini itu menggunakan import NumPy, ASNP, ArcGparser, Time, CV2, dan OS. Nah, ini terlebih dahulu diinstal dulu ya package-nya. Selanjutnya, di sini ada 3 argumen. Yang pertama image, kemudian max, dan juga iter. Nah, untuk image ini itu berlaku untuk gambar yang akan kita gunakan dalam program ini. Gambar yang saya gunakan yaitu lighthouse.png. Nah, untuk max ini berlaku untuk memasukkan max pada gambar. Ini gambar input yaitu lighthouse tadi. Nah, kemudian untuk iter itu merupakan jumlah iterasi gambar pada GrabCAD. Selanjutnya, untuk program yang image ini, image dan max, itu masih berkaitan dengan yang sebelumnya, dengan program sebelumnya ini. Selanjutnya, nah untuk yang pertama itu, baris ketiga 2 ini, CV2 insert raw output. Jadi ini nanti ketika program kita run, output pertamanya yaitu raw output. Selanjutnya pada baris ketiga 7, 38 untuk max lebih dari 0 itu jumlah pixel max, jika jumlah pixel semua jumlah pixel yang maxnya lebih dari 0 itu nanti ditandai dengan foreground atau latar depan. Nah, semua jumlah pixel yang maksnya sama dengan 0 itu nanti ditandai sebagai background. Nah, untuk FG model dan BG model ini itu jadi FG model ini sebagai pengalokasian memori yang diletakkan pada bagian foreground, dan untuk BG model ini merupakan alokasi memori untuk background. Nah, di sini juga terdapat perintah non. Jadi pada image processing itu ada GrabCAD. Nah, GrabCAD itu ada 2, ada GrabCAD yang bbox dan GrabCAD max. Jadi di sini saya menggunakan GrabCAD max. Jadi di sini non, perintahnya ditulis non karena bbox dan max itu berbeda. Kemudian di sini untuk value-nya terdapat 4 lagi outputnya. Tadi kan yang pertama itu ada raw output. Nah, itu nanti disusul dengan definite background atau background yang pasti, probable background atau background yang mungkin, kemungkinan backgroundnya. Kemudian definite foreground itu latar depan yang pasti. Kemudian foreground probable foreground ini untuk latar depan yang memungkinkan. Oke, selanjutnya di sini terdapat perintah pada baris ke-75 dan 76. Nah, di sini ada 2 max, jadi ada angka 0 dan juga 1. Nah, untuk 0 ini nanti artinya itu digunakan untuk background, dan 1 ini ditandai dengan foreground. Dan terdapat pula ini angka 0,255 itu artinya adalah mengskalakan gambar. Jadi nanti gambarnya bisa diskalakan. Nah, untuk yang terakhir ini, jadi ketika semuanya proses sudah selesai, proses ini semua ini sudah selesai,
nanti hasil akhirnya itu akan muncul tiga output lagi. Yang pertama gambar inputnya, gambar awalnya tadi, kemudian GraphCut Mask, dan juga hasil akhirnya adalah GraphCut output. Oke, sekarang kita coba run program ini. Nah, ini untuk yang pertama yaitu rock output. Jadi itu backgroundnya sudah hilang, ditandai dengan warna hitam backgroundnya, tapi di sini masih ada sedikit background di sekitar latar depan atau objeknya ini. Jadi masih istilahnya masih gambar kasarnya karena masih ada sedikit gambar-gambar background. Selanjutnya, nah yang kedua ini definite background atau background pastinya. Jadi ini backgroundnya ditandai dengan warna putih dan latar depannya itu ditandai dengan warna hitam. Jadi ini termasuk objeknya. Selanjutnya di sini probable background atau background yang mungkin. Jadi di sini sama backgroundnya itu ditandai dengan warna merah. Kemudian untuk latar depannya itu sedikit ada warna putih dan seperti ada tepian objeknya. Selanjutnya ada defined foreground. Jadi di sini latar depan maupun latar belakang itu semua berwarna hitam. Di sini latar depan yang pasti. Kemudian ini probable foreground. Jadi ini bisa dibilang hasil akhir proses akhir. Di sini backgroundnya sudah warna hitam semua dan latar depannya warna putih atau objeknya. Nah, ini hasil akhirnya. Yang pertama ada input, kemudian GraphCut Mask, dan yang terakhir hasil akhirnya adalah GraphCut output. Jadi tadi input yang sudah kita masukkan gambarnya, jadi masih gambar asli, terdapat background dan juga latar depan. Backgroundnya masih ada rumput, langit, rumah, dan lain-lain, dan latar depannya juga masih jadi satu pada input. Kemudian GraphCut Mask ini merupakan proses yang akhir. Jadi dia intinya sudah terdeteksi ini latar depannya, dan yang terakhir adalah hasil akhir ini GraphCut output setelah menggunakan mask. Jadi backgroundnya sudah hilang semua dan latar depannya sudah terlihat atau objeknya sudah terlihat, dan di sini juga tidak ada sertaan gambar dari backgroundnya, sudah smooth. Ini hasilnya sudah jadi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.